Ya, pasti nanti. Iya. Tadi saya hati-hati saya mbak. Assalamualaikum. Hati-hati bang. Lanjut. Yang betul ini kan mas. Alhamdulillah anak ya. Udah dosa mbak. Hah? Dosa lah. Ulangan dosa. Tapi kan kan buah sana mbak. Itu kenapa juga? Iya. Itu sih. Tidak apa kamu itu. Jangan kita buntut. Jangan bisa sih. Tetap nomor di bang tujuannya. Aduh. Kecil lupa. Hilang lah. Ini masuk ini. Hilang bang. Hati-hati. Nah, bang. Oh, bahaya dia. Full. Assalamualaikum sekarang mandi. Salam. Saya tahu kalian sedang mengikutiku. Hah? Saya pun tahu apa tujuan kalian. Kalian ingin menghentikan saya dan ibu saya kan? Tentunya sekarang nanti. Kau tahu apa yang kau kerjakan itu adalah salah. Banyak sekali mereka yang menjadi korban, yang tidak tahu apa-apa situasinya. Sepertinya yang tidak tahu apa-apa adalah kalian. Sekarang seperti ini saja. Saya seorang perempuan. Saya dulu manusia seperti kalian. Saya disakiti oleh seorang pria. Saya semenjak kecil selalu mendapatkan perundungan dari teman-teman saya. Saya yang seharusnya dari kecil mendapatkan kebahagiaan, namun tidak. Saya selalu murung atas apa yang saya dapatkan di waktu kecil hingga saya dewasa. Bahkan perihal asmara saja, saya selalu disakiti. Lalu, apakah salah? Wah, saya melakukan ini semua. Dan dosnya anak. Sedangkan saya tahu sekali bagaimana rasa sakit itu. Tidak pada kalian. Kalian tidak tahu tentang rasa sakit yang saya alami. Seperti ini. Sekarang nanti. Saya meyakini dengan lahirnya dirimu ke dunia ini itu beserta dengan sebuah kebaikan di dalamnya. Namun sekarang Mantili belum memecahkan kebaikan apa yang didapatkan di dalam kehidupan ini. Dan sekarang Mantili langsung berasumsi bahwasanya lahirnya sekarang Mantili adalah sumber kesialan. Dan sekarang Mantili harusnya mengingat Tuhan menciptakan segala sesuatu itu selalu diiringi dengan sebuah kebaikan di dalamnya. Saya pernah manusia. Saya pernah menjadi orang sebaik-baiknya orang. Saya pernah menjadi orang yang sangat sabar ketika hinaan datang kepada saya silih berganti dari waktu ke waktu hingga saya dewasa. Saya benar-benar menjadi orang yang sangat sabar. Kalaulah saya tidak sabar, mungkin mereka-mereka yang menghina aku sudah saya bunuh dari dulu. Tetapi tidak. Saya akan seperti ini karena sudah menyimpan sekali banyak rasa sakit di dalam hati. Sedangkan hati saya tidak seluas itu untuk menyimpan rasa sakit. Saya sangat paham, apalagi kamu adalah sosok perempuan. Kau masih muda, kau masih memikirkan tentang perasaanmu yang bisa naik turun, labil.
Namun seperti ini Sekar Mantili ya, jika kau belum menuai sebuah kebaikan oleh Tuhan dengan terciptanya dirimu, setidaknya kau selalu bisa berbuat baik agar kau bisa menuai mungkin setelah alam berikutnya. Nah sekarang kau sudah masuk ke alam berikutnya. Mungkin yang ada di hadapan saya adalah Korinda. Saya yakin jasad Sekar Mantili atau roh Sekar Mantili menangis melihat apa yang telah kau kerjakan. Nah, sudahlah, kita tidak usah membahas masa lalu saya. Ada yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Apakah kalian mengenal Gandhi Rungkang? Saya pernah melihat kalian bertemu dengan Kakang Gandhi Rungkang. Yang ganteng itu? Iya. Ya saya mau nanya, ada apa? Seperti ini. Saya akan jujur kepada kalian. Jujur, saya pernah bertemu dengan Gandhi Rungkang. Terus? Untuk berapa kali? Dia mengatakan dia tertarik pada saya. Dan dia menawarkan. Menawarkan menjanjikan. Dia menawarkan. Sekar, apakah kau mau menjadi pendamping hidupku? Saya tidak langsung mengiyakan. Walaupun memang pada dasarnya saya pun tertarik padanya. Tetapi saya tidak tahu orang seperti apa Kakang Gandhi Rungkang itu. Dan sekarang saya ingin menanyakan kepadamu, selaku engkau adalah orang yang mungkin sudah mengenal Gandhi Rungkang. Saya ingin menanyakan padamu, apakah Gandhi Rungkang adalah benar-benar pria yang pantas untuk saya terima menjadi pendamping hidup? Apakah dia adalah pria yang baik untuk dijadikan teman hidup? Kalau memang benar-benar Gandhi Rungkang adalah pria yang baik, dia berbuat baik kepada wanita, apalagi seperti saya akan menghentikan apa yang saya lakukan. Dan saya akan menghentikan pula apa yang itu saya lakukan di desa Sambung. Seperti ini Sekar Mantili. Baik ataupun tidak, saya juga baru mengenalnya. Saya tidak bisa menilai hanya dengan satu pandangan sisi saja. Betul. Karena apa? Saya takut apa yang nanti saya ceritakan ke panjenengan Sekar itu adalah suatu yang salah. Jika kau menanyakan kepada saya, Kakang Gandhi Rungkang itu pantas atau tidak untuk dirimu, saya tidak tahu jawabannya. Justru yang tahu itu dirimu. Apakah kau sudah pantas untuk Gandhi Rungkang? Seperti ini manusia. Saya pernah disakiti, bahkan yang sangat sakit di dalam hati saya karena seorang pria dan karena rasa cinta. Mungkin saja apabila Gandhi Rungkang benar-benar orang yang baik, mungkin saja cinta itulah yang akan menghentikan saya melakukan semua ini yang kau anggap adalah kesalahan. Dan saya akan mencoba membujuk dan menghentikan yang ibu lakukan di desa Sambung yang memakan banyak korban itu. Saya ingin meminta tolong padamu, tolong kau temui Gandhi Rungkang, lalu lihatlah apakah dia benar-benar pria yang baik atau tidak. Apakah dia benar-benar pria yang datang kepada saya membawa perubahan untuk saya, sehingga saya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Baiklah, jika memang seperti itu, nanti akan saya temui. Namun satu pesan untuk Sekar Mantili,
Satu pesan untukmu, apapun yang terjadi untuk kebaikan ya, apapun nanti jawabannya, saya harap itu bukan menjadi jembatan kamu meluapkan amarah ya. Karena lebih baik untuk memantaskan diri. Kita lihat saja nanti akan seperti apa jawaban yang kau bawa, dan akan seperti apa saya merespon jawaban dari Kakang Ganirunta ataupun jawaban darimu. Salam. Waalaikumsalam. Mas, Apotnya apa sih? Nah, yang menjadi perhatian kita tahu Ganirunta istrinya banyak. Nggak apa-apa udah pergi. Banyak. Nah, sekarang kalau kita mengutarakan kebenaran itu, dia nanti semakin sakit hati. Terkadang mas Itulah kenapa terkadang itu berarti tadi intinya misalkan Ganirunta mau sama dia Dan baik loh, iya dan baik, dia menghentikan semua yang telah dilakukannya kan, dan juga beserta bisa ibunya. menghentikan ibunya. siapa? Sekarang ini Sebenarnya gini, tadi saya menemukan sesuatu hal yang saya dapatkan dari ceritanya Sekar. Kenapa sih Sekar Mantili merasa sakit hati terus? karena tidak ada orang yang menerimanya. Bukan, karena dia tidak memantaskan dirinya. Sudah tahu banyak pria yang menerima saja banyak. Kenapa harus memilih yang lebih? Banyak Sudah tahu bahwasanya Galilungkang adalah playboy sejati. Namun kenapa cintanya kepada playboy? Kau tahu alasannya kenapa? Karena bagus, tampan. Seorang predator tidak akan pernah puas dengan buruan. sesuatu yang dia tangkap, target yang sudah tergeletak. Tapi predator akan puas jika mengejar-ngejar si target dengan susah payah, lari-lari, sekalipun dia makan enak. Predator sama Galilungkang dasar. terkadang Teori itu Nih, butuh pengen dipegang. terkadang Cina bu ngereok dulu ya. iya kekecewaan dan sakit hati yang dirasakan panjenengan semua karena panjenengan tidak mengukur Kepantasan di dalam diri kita. 3S berarti lur. Sadar diri. Sinawang so Batu papat gue. Tolong sinawang. So ya bener. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sendal keuangan ada itu ya. yang menerima apa adanya banyak namun tidak pernah puas. Kayaknya Terkadang. Ini loh yang hisap orang itu. lu lambe terus boy. iya kita lanjut. Awas nih itu. Mbah. Enggak wes, Mbah. Wah itu kok bisa. Maksudnya apa? Siapa, Mbah? Apa tuh ya itu jenengan tiba-tiba masuk bangsat nak gitu. Turun ke. Santai guys. Kopi ngak. Ya. Assalamualaikum. Tidak usah berpura-pura baik di hadapan saya. Assalamualaikum. Coba jelasin dik. Kalian menyuruh saya untuk bekerja, mencari kuburan dari Lumbrana, guru dari Selak Marung. Tetapi kalian malah mengkhianati saya di belakang. Masalah macam apa ini? Maksudnya bagaimana? Tenang dulu, tenang. Bagaimana? Ayo ropinya. Kata budu Maksudmu apa sih manusia? Apa yang kau inginkan? Kau sudah mengiyakan ajakan saya untuk bekerja sama. Kau menyuruhku untuk mencari kuburan itu. Tetapi kau di belakang malah mengkhianati saya. Mengkhianati yang bagaimana? Mengkhianati yang bagaimana? Saya melakukan apa? Jelasin. Harusnya dari awal kalau kalian tidak berniat untuk bekerja sama dengan saya,
Tidak usah mengiyakan. Tidak usah mengiyakan ajakan saya. Kalau kau pada akhirnya mengkhianati saya di sini. Mengkhianati yang seperti apa Nyai Ropi? Ceritakan Kau terus. kan Iya saya apa? yang mengenalkan Kani Rungkang dengan wanita itu. Wanita siapa? Sekar yang menggunakan baju putih itu. Sakit hati saya. Masya Allah. Sukun begitu. Nyai Ropinya, kau yang mengatakan sendiri kau sudah tidak mau dengan si Kani Rungkang. Siapa yang mengatakan tidak mau dengan Kani Rungkang? Lah katanya Saya mengatakan benci kepada dia. Lenggak-lenggok Saya bukan mengatakan saya tidak mau. Itu nggak usah lenggak-lenggok lah, lenja sekali kamu. Ya kau benci ya. Terserah Kani Rungkang mau dekat dengan siapapun. Tidak boleh ada wanita lain selain saya Ya Allah. yang harus bersama dengan Kani Rungkang. Kok itu nomor 30.000? lah, katanya benci tapi tidak boleh ada wanita lain. Saya memang benci kepada Kani Rungkang, Kadang, tapi saya masih cinta. terkadang, Sih mas, terkadang itu mas. terkadang mas, kasih mas, kasih. Kenapa sih kau tidak menyadari bahwa Kani Rungkang bukan laki-laki yang baik untukmu? Kurang mas, terkadang mas. Saya tidak peduli Kani Rungkang baik atau tidak. Dia memiliki istri berapa, saya tidak peduli. Kasih mas. Memang saya benci, tetapi di dalam hati saya masih mencintai dia. Itu Kasih mas, kasih mas, cinta yang membunuhmu. kasih mas, mas, kasih. Kadang cinta itu Terkadang, membunuhmu. wah, Alah, malah juntal dulu seperti mas. Kani Rungkang itu paling banyak yang dicari oleh wanita Ya. seperti saya. Tapi Alah, buaya betina tidak mau terima. Sudah tahu bahwasanya buaya itu sangat bahaya. Tapi disakitin tidak terima. Saya Giliran, sudah terbiasa menghadapi bahaya. wih, giliran yang datang yang tulus kau tolak mentah-mentah. Ya saya tanyakan di sini apa maksudmu mengenalkan Kani Rungkang? Dengarkan Nyai Ropingat, Sekar Mantili anak dari Danur Manggali tadi menemui saya. Dia juga sedang dilema. Kira-kira Kani Rungkang itu sosok seperti apa? laki-laki yang baik atau tidak buat saya? Karena dia sudah menawarkan untuk ke jenjang hidup bersama dan di dalam pernikahan. Kan dirimu mengatakan dia laki-laki yang baik. Apa maksudnya? Yo, makanya anu belum mengatakan apa-apa lu jangan. Nih, Tidak ada nama di dalam hati dia Kani Rungkang kecuali nama saya. yang isinya itu sudah banyak. Bagaimana tidak ada nama lain? Biarkan. Yang berapa ribu itu palingan hanya untuk Kani Rungkang mampir saja. Wah, Saya akan membuat Kani Rungkang tidak terkadang dipenuhi oleh namaku. Dengarkan itu, dengarkan. Anu, Ropinga. cinta yang membuatmu buta tidak bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Kau sudah tahu itu buruk, namun tertutupi cinta, akhirnya kau bodoh. Dah, Saya sudah pernah mencoba hal yang baik, tetapi pada kenyataannya yang buruk-buruk yang jauh lebih menantang dan enak. Alah, ya sudah, jika kau sudah menerima segala konsekuensinya, kau Jangan harus marah-marah. Tapi saya masih tidak terima kau mengenalkan wanita lain Astagfirullah. kepada Kani Rungkang. Kita tidak mengenalkan. Saya sudah putuskan di sini. Kerjasama kita dibatalkan saja. Terserah kau mau menghadapi bawahan dari Selak Maro itu seperti apa, silahkan. Dan asal kau tahu, saya sudah menemukan kuburan dari gurunya Selak Maro, Silumrana. Dan sebentar lagi Selak Maro akan tunduk di hadapanku. ya kebenaran berarti saya nggak Dan- ngapa-ngapain. Tapi saya akan membiarkan Selak Marong dan anak buahnya untuk menghancurkan desa yang sedang kau urusi. Gimana? Nih, Tidak usah mendekat. nih, terkadang, terkadang niat burukmu itu yang akan menghancurkanmu. Itu bukan perkara, itu pasti. Nyai Ropinga, ya seperti ini saja. Permainan ini mau kena mata. Gitu sore yo, betul. Anak kecil pengen dolanan.
Yang jelas saya sudah tidak terima. Kau malah memperkenalkan pendidikan ke wanita lain. Itu Bukan Dan saya yang sudah mengenalkan. jelas, saya sudah tidak mau bekerja sama dengan kalian Ya lagi. ya wis lah. Silakan ke urus nanti masalah kalau itu kau sakit sendiri. hati lagi jangan cari saya loh. Jangan harap saya datang kepada kalian lagi untuk meminta bantuan terhadap kalian. Tapi saya pastikan kamu akan datang lagi. Dan saya pastikan Gani Rungang akan lebih menyakitkan kamu lagi. Hati-hati. Kita lihat saja siapa pemenangnya. Lejek. Kau atau saya. Siapa yang akan mendapatkan hati Gani Rungkang? Wanita itu ataupun saya. Kau sudah tahu-tahu di depannya ada sepiteng, kau mau menginjak. Iya. Kau tidak berpikir bahwa sepiteng itu membahayakan dan berbau untukmu. Ingat, saya sudah menemukan kuburan saya. Kau akan menyesal karena sudah mengkhianati saya. Masarok. Tuh kan? Pancen wong. Wanita itu seperti itu sih. Pasti harus seperti itu. Cuma Wahyu Eka Novita Sari yang kayak gitu. Sama, Kelly Rosa ini juga sama, Mas. Baik sekali. Trademark. Gimana? Ini kurang hingga kau tumben. Shirley. Anu apa sih pada sebut-sebutan sebetulnya cewek? Kok kayak bumbu kacang ora gendeng? Jika memang Tadi Leli. Kurang nih. Apa nih? Oh, tadi itu yang orang Cikarang ini. Tapi jika memang di kemudian hari panjenengan merasakan sebuah kesakitan, padahal Gusti Allah itu ketika kita bertemu dengan mungkin calon pasangan, ya, itu akan selalu diiringi dengan yang namanya sinyal, bukan mas, sinyal bahwasanya dia itu tidak cocok buat kamu. Contohnya seperti ini Disakiti si Nyai Ropingah sudah tahu Gani Rungkang adalah yang tidak baik, kan itu adalah suatu sinyal. Belum apa-apa sudah ketemu sama Sekar, itu kan sinyal. Oh, Itu tidak maksudnya baik Gusti untukmu. Allah menunjukkan bahwasanya itu bukan orang yang tepat gitu. Iya, namun ngeyel. Giliran sakit merengek. Ya Allah, kenapa sih hatiku sakit? Loh, kamu ngeyel. Tapi kalau kan ada pepatah cinta itu harus diperjuangkan, itu kan bagian dari perjuangan, Bang. Tapi gini, Mas. Bukan seperti itu. apa dulu dong? Terkadang kepekaan orang kan beda-beda, Mas. Ini beda tunggu dulu. Dia memang peka atau tidak peka atau memang nabel. Nah, Tuh bedakan. Bedakan itu. makanya yang namanya sinyal-sinyal yang datang Nah, yakin menghampiri kita, ngomong. kita harus benar-benar peka. Paham lah ini. Oh, mungkin dia buruk di belakangku, itu adalah suatu petunjuk dari Tuhan bahwasanya dia itu tidak baik untukku. Jangan pernah menyangkal, jangan pernah malah melawan. Enggak. Saya toleransi. Tadi itu tambeng. Ujung-ujungnya apa? Sakit merengek, ya Allah, kenapa sih dia itu jahat padaku? Tapi kalau misalkan sudah tahu dia itu adalah menjadi bumerang kita, tapi dia itu menyenangkan. Itu beri, Mas. Harus terima resikonya. Jikapun nanti menyakitkan, ya itu pilihanmu. Jangan Aku mengeluh. harus menyampaikan kalau Mas Kanang. Termasuk Anu tidak sing direstui menyenangkan, orang tua itu terus tahu termasuk menjadi juga bumerang. tanda-tanda ya, Mas. Ya, satu Harus tahu ada tanda. resikonya. Ya risikonya dijauhi dikit, Bu. Aku sih Banyak sekali yang bilang kepada saya. Iya. Kan jomblo Apa gede sih? paling tinggal. Ini penting ini. Saya sulit banget mendapatkan jodoh. Oh, Itu bohong, tahu nggak? Itu bohong. karena Karena Gusti Allah itu selalu memberikan sebuah sinyal-sinyal jodoh. Namun dianya rewel atau tidak, dikasih hitam mau yang hijau, dikasih hijau mau yang oranye. Maunya oren, mau Kalau yang dia pink. tidak rewel, ujung-ujungnya dapatnya yang kelabuk ya. kalau tidak rewel, Kalau tidak level, nggak mungkin minta second kayak gitu. iya. Kamu jadi orang nggak usah ngalibi kayak gitu. Ngalibi apa? Kamu bertanya kepada Mas Gana, sebenarnya itu tujuan kamu udah senang. Apa tadi? Kamu gimana tanyanya? Alah wong anu kadang apa yang dialami kayak susah. Kita santaknya ini, enggak masalah. Ya, makasih ya. Itu ya. Makasih. Ya, yuk. Makasih. Apa Terima sih? beresikonya. Terima saja resikonya sebenarnya dulu. Bojo rewel ganti. Ganti, Mbak. Ganti, Mbak. Ya saya bilang itu. Bicara apa? Ganti mbah, Bojone meneng-meneng iku. ganti mbah, ganti mbah. Bisa modang iki. Bojone ganti mbah. Don. Oke, si tampan. Sapa ndos Gani Rungkang? Ada apa kalian mencariku? Mas, ya, kamu yang nyariin. Bang saya loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Gani Rungkang. Assalamualaikum.
Seperti ini Tuan Gani Rumpang. Sekarang nanti ini tadi menemui saya. Dia menanyakan apakah si Gani Rumpang benar-benar mau hidup dan menerima apa adanya, kekurangan dan akan menikahinya. Untuk yang jenengan jangan janji. Kau tahu nggak Tuan Gani Rumpang? Sekar Mantili sekarang itu sedang masuk di mana membahayakan sekali. Dendamnya sedang membara-baranya. Jika nanti disakiti oleh Tuan, nanti malah semakin nggak karu-karuan di desa Sambung ini. Tunggu, begini. Itu adalah resiko menjadi makhluk sangatlah tampan. Ya seperti itu. Jijilah. Anu Kecok sih. kita sama-sama laki-laki. Kalau salah satu dari kita ada, saya tampan sekali. Gue najis. Gue ya, saya gue lah. Sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu. Tapi ya, itulah takdir yang saya terima. Menjadi rebutan para wanita. Sudahilah, kau mengatakan kepada Sekar Mantili, mohon maaf Sekar, saya tidak jadi begitu banget. Daripada nanti sakit hatinya membahayakan. Kamu yang enak, kamu yang... Seperti ini. Ya itu ada sisipnya loh, kamu tahu nggak? Yang penting itu adalah wanita. Kau tahu, tidak ada isi-isi dunia ini selain wanita. Kau tahu? Ya tuh. Wanita adalah sumber kebahagiaan untuk saya. Kau menjamin? Saya tanyakan kepadamu, Gani Rumpang. Kau yakin wanita adalah sumber kebahagiaanmu? Bukankah wanita itu akan merepotkanmu? Saya tanya kepadamu. Tergantung dari kita menyikapi. Wanita itu akan menjadi hal yang kita bingungkan atau hal yang menyenangkan. Kau tahu, yang namanya wanita hanya beberapa ucapan yang manis-manis, dia akan luluh. Ya kalau tampangnya kayak jenengan sih mungkin, tapi kalau ini mohon maaf terkadang itu teman saya itu emosian kalau ada yang tampan-tampan. Cemburu ya Bang? Cemburu, dia cemburu. Ngali lah. Dalam kehidupanku tidak ada isi-isi dunia yang indah selain wanita, apalagi Sekar Mantili. Nih, nanti kamu lama-kelamaan kambing diitiki, kambing dibedaki, kelihatan cantik di matamu. Ya kau boleh saja bermain wanita sedemikian rupa, tapi kau harus ingat, kau akan menua dan mereka akan meninggalkanmu, dan nama burukmu akan Berluas. terpampang sampai ke anak turunmu. Dan kau juga harus ingat, yang menua itu adalah tubuhmu, tapi cinta tidak akan menua. Saya tanya kepadamu. Dan mereka-mereka wanita yang sudah menyukaiku, itu sudah cinta semua. Cinta pada masa kejayaanmu saja. Nanti kamu kalau udah tua, keriput ya enggak. Bungkuk. Dan biasanya kalau kebanyakan itu nggak bisa nengok kayak Mas begitu. Kemarin habis kebanyakan itu disampar kayak gini nggak bisa nengok. Robot Mas. Itu karena kebanyakan keluar. Nih, Cici baca. Tapi itu Kau memiliki kenalan yang baru. Banyak Di mana? ketemu itu. Kau memiliki. nih. Jika kau memiliki kenalan wanita yang sukar untuk ditaklukkan, kau bicarakan kepada Gani Rumpang. Tidak ada wanita yang tidak saya bisa taklukkan. Apalagi yang berbadan sangatlah indah. Tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Tapi banyak stres Masnya. Nanti kalau kamu menemukan wanita yang terus banyak garis-garisnya, nikmati. Mantap. Saya tidak pernah tahu itu yang sedang kau rasakan atau suatu kenikmatan atau ujian. Betul. Karena dua-duanya tidak jauh berbeda. Bisa jadi yang kau nikmati adalah ujian, dimana nanti kenikmatan itu diambil oleh Tuhan dan tinggal saja Cukup. ujiannya. Cukup. Tidak usah menasihati masalah wanita padaku.
Udah tambeng. Ya maksudnya kan seperti ini. Istrimu berapa? Satu, tujuan kami mencarimu itu ingin memastikan benar jenengan itu nggodani Sekar. Saya hanya mengucapkan beberapa kata saja. Nah, beberapa kata kalau memang mandangnya sudah cinta itu sangat bermakna. Itu kan dia, bukan saya. Di sini yang maksudnya yang menjadi masalah nih, Sekar di sini itu sudah penuh dengan rasa dendam kepada makhluk, pada manusia, karena dari lahir dia sudah dibully, dia memiliki cinta dihianati. Yang takutnya setelah Sekar menikah denganmu, mengetahui semua bobrokmu itu nanti semakin dendam. Itu yang kami takut. Imbasnya warga Sambung terkenal lagi. Kau hanya memikirkan enakmu saja. Kau tidak memikirkan mereka yang menjadi korbannya. Seperti ini Gani. Tangga ora. Si Sekar itu dia seperti itu karena sakit hati oleh seorang pria. Maksudnya kalau misalnya kamu hanya untuk main-main, hanya untuk menyakiti, batalin lah. Maksudnya kalau dia tambah sakit, Rasa mek-mek. lanang kok jijik temen. Kau tidak tahu Sekar Mantili adalah wanita yang sudah pernah disakiti. Adanya kedatangan saya itu mengobati rasa sakit hati itu. Hanya untuk sementara apa untuk selamanya? Itu anggapannya. Maksudnya ngarep aku jijik ya. Antem Wah, kan bagus kaya ngapain anak kena nyomong lanang kok. Jadi kau cukup istrimu cuma satu. Saya sudah berpengalaman menghadapi wanita-wanita bahkan ribuan. Dari sifat yang begitu angel Mas dirempuk menuntut, manusia kayak kita Mas, makhluk iki. sifat yang begitu mengalah, bahkan yang sifat yang bagi saya menyenangkan. Ya semoga kan astagfirullahaladzim. Khususnya seneng lanang kan? Iya, Oh, tidak. Semoga ketampananmu tidak mencelakakannya. Iya. Bahkan saya belum mengatakan jika Sekar Mantili menjadi pohon, saya akan menjadi angin. Ketika dia tidak bergerak, saya akan yang menggerakkan. Bilang aja nanti jika Sekar Mantili jadi pohon, kau jadi walang sangitnya. Agar apa? Agar bau sangit. Mampu. Sepertinya kau iri sekali denganku. Ini ngomong Mas. Ya, aja tadi wong najis dah. Jika kau memiliki kenyataan memiliki istri lebih, kita bisa. Kenapa sih rambutmu mulai? Saya bisa berganti-ganti memotong rambut saya. Oh, bisa mengingat kok. Kayak mohak sebenarnya. Hah? Kayak mohak. Ini kayaknya tahu kali ya, di jalan guring ini. Kok ngerti belum? Nah, ya kan itu belum. Iya. Rambut cekilan bukan dijiret-jiret itu. Wanita yang sekarang saya temui memiliki ketertarikan dengan rambut saya seperti ini. Iya. Saya akan mengikuti. Untuk apa? Meluluhkan semua wanita yang saya temui. Pangan. Kenapa kau? Penyutah. Buta. Blenger itu kurung kata-kata seperti itu. Di sini saya tidak memiliki pusaka untuk merayu para wanita. Memang asli dari ketampananku. Ya, ya. Bisa. Nah, itu sudah cukup ya. Kita hanya mengingatkan. Cukup. Itu takutnya juga nanti si Sekar Mantili itu dendam. nanti Gun. Kau itu memberi harapan. Cukup. Kalau dendam, tunggu dulu. Terkadang harapan itulah akan menghancurkan. Kalau dendamnya cuma sama kamu sih Gak nggak apa-apa. masalah, nggak apa-apa. Imbasnya pikirin. Tolong ucapkan. Ora. Dos ladanin dos. Ucapin apa? Satu kata buat dia. Oh iya? Najis kok jijik banget ngomong iki. Bisa beli kan orang BM lah. Bagus Ketampananku masih berlaku. Jika kau menginginkan merayu wanita, kau mendapatkan wanita ingin lebih dari satu, panggillah kami Rungkang. Kata-katanya apa coba? Nggak bisa kata-kata kalau di hadapan laki-laki.
ada orang yang adanya kayak gitu ya. Mas, kita ngomong ke Sekar Mandili, bahwa dia nggak baik-baik aja lah, Mas. Ya. Iya loh, kayak terbuka nggak banget Mas. Bahaya semua, Mas. Mas, mau sombong tuh sini bu, pamer mak. Udah kita ngomong baik-baik, bahwasanya si Gani Rungkang itu bukan laki-laki yang baik-baik saja. Saya harap kamu jangan kecewa gitu. Nah, jangan. Kan harapan itu yang buat kecewa sih. Tapi mungkin kita bisa hidup 1 menit tanpa napas, tapi tidak bisa hidup 5 detik tanpa harapan. Nah itu jadi Iya apa enggak? Iya bener Mas. Apa? Kita bisa hidup 1 menit tanpa tanpa bernapas. bernapas, tapi tidak bisa hidup 1 detik 5 tanpa detik. harapan. Ini harapan untuk bernapas, mana ya Mas? Walaupun itu banyak sekali loh. Iya. Kuncinya hidup itu cuma 1 ya, Pak? Harapan. Ambekan. Bukan tuknya cuma harapan. Hah? Dua pura. Orang tas gini. Ya. Sabar Bang, sabar. Abang, Di mana? Di mana Damar? mundur. Di mana kalian menyembunyikan Damar? Apa maneh? Nuduh. Ya, Mas, itu Mas, lagi sulit. Bagaimana, Pak Man? Di mana kalian menyembunyikan Damar? Bajingan kalian semuanya. Kalian sudah membunuh Raka Sota dan sekarang kalian menyekap Damar. Mau kalian itu apa? Hah? Bangsat ya. Apa kau melihat Damar menemui itu? Damar berpamitan ingin pergi dan menemui kalian. Jangan. Sekarang, semenjak kepergian Damar, sampai sekarang, dia itu belum pulang. Di mana kalian menyembunyikan Damar? Di mana? Di mana? Kena suruh paman. Tunggu dulu dong, kasih jeda kami berbicara apa gimana? Kalian itu menginginkan apa? Damar tidak tahu apa-apa. Damar hanya korban atas apa yang kalian lakukan terhadap Raka Sota. Damar itu adalah anak yang baik. Bahkan Damar itu membela kau. Tapi malah kau menyekap. Di mana sekarang? Di mana? Jika kalian masih tetap saja tidak berbicara dan tidak melepas dendam, saya akan menghabisi kalian malam ini juga. Kau menghabisi kami modal apapun, kami memang tidak tahu Damar ada di mana. Betul. Kenapa sih setiap masalah dikira saya yang melakukannya? Saya curiga di sini. Ada makhluk yang menginginkan sesuatu kekuasaan dengan cara mengambil hitamkan orang lain. Saya tidak. Buat apa? Saya itu mengkambing hitamkan kalian. Tidak ada gunanya. Dengarkan Tuan, ya, saya tidak mengatakan Anda yang melakukannya. Saya hanya mencurigai ada makhluk yang menginginkan kursi kekuasaan dengan mengalihkan kesalahan dirinya sendiri dilimpahkan terhadap orang lain. Agar apa? Kau tahu apa? Tangannya bersih dan bisa diangkat. Walaupun kau tidak mengatakan bahwasanya itu yang kau ucapkan dan maksud dari ucapanmu itu adalah saya. Saya maksud dan paham atas semua ucapanmu itu. Jika jenengan tidak merasa seperti itu, kenapa harus jenengan marah? Saya ngomong dengan nada dingin dari tadi. Saya sudah membara karena semua keluarga dari Dewi Lancarsari, bahkan semua keluarga saya, kalian itu injak-injak. Padahal
Mereka itu tulus kepada kalian. Mereka itu berbuat baik kepada kalian. Tapi balasannya apa? Dan kami juga bukan manusia yang buta tentang kebaikan. Kok tahu? Kami punya akal, kami punya hati. Dan kami bisa melihat mana yang pantas untuk dibaiki dan mana yang pantas kita maklumi. Sekalipun kami biasa dibuat dijahatin oleh mereka, kami tidak pernah membalasnya. Kami hanya bisa memaklumi. Oh, mungkin mereka Memang ala. Yo, dola Mas. Dola. Kok dola ala? tapi kenapa sih? Kau selalu menuduh saya Lalu. bahwasanya saya melakukannya. Dan semua kejadian pasti harus jatuh kepada saya. Kau harusnya berpikir jangan-jangan ada yang sedang memainkan hal ini. Nah, Kau telusuri dulu. Tadi si tabib Pacek apa itu? Mariana datang menemui saya. Dia menangis, anaknya sakit. Kau tahu? Dia mengatakan yang sejujurnya apa? Asal kau tahu, dia mengatakan sebenarnya Tuhan Raja Rasa kau tahu tidak mengatakan balaskan dendam terhadap manusia itu. Memang benar. Si Raja Raka Sota dia mengatakan saya telah menemui manusia yang perlu kau pikir baik-baik. Manusia ini di dunia itu berjuta-juta. Ya apa iya? Apakah kau pikir saya itu sebodoh itu? Saya tidak mengatakan kau bodoh. Seperti ini. Tidak ada manusia lain yang pernah bertemu dengan Raja Raka Sota selain dirimu. Kau menjamin Selain itu? kalian. Kau menjamin itu? Saya mengetahuinya. Bahkan setiap Raja Raka Sota berpamitan ingin bertemu dengan manusia. Yaitu kau dan kau. jenengan bukan satu Dan di situ Tuan Raja Raka Sota ingin datang dan menemuimu, meminta obat atas apa yang sedang dia derita. Lalu setelah kembali, dia merasakan sakit yang berlebih. Dia merasakan tubuhnya tidak nyaman. Setelah kau memberikan obat itu, Dan jangan sampai yang menurutmu itu benar, itu nyata apa adanya. Salam Tuan Ratu Gili. ada apa? Kalau Tuan Ratu Gili sedang mencari di mana keberadaan dari anak Tuan Raja Raka Sota, yaitu Damar, saya mengetahuinya. Di mana aku? Tunggu sebentar. Ada yang membuat drama di hadapan saya. Mereka lah yang sudah menyekam ataupun membawa Tuan Muda Damar. Oh, nih. Maksudmu apa? Mulai Mas. Bahkan Tuan Muda Damar, dia sudah meninggal dunia menyusul ayahnya karena manusia ini. Tunggu sebentar. Bajingan! Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Apakah yang kau ucapkan itu benar? Atmo, Benar, Bang. kau sedang mempertontonkan aku apa sih? Saya memiliki bukti. Saya akan tunjukkan kepada Tuan. Mana buktinya? Kenapa? Dan yang menembak cahaya dari sini itu adalah Atmo. Bukan. Lihat. Dia adalah pihak dari manusia-manusia itu. Lihatlah. Kok bisa-bisanya kamu kenal dengan ini? Mereka berpura-pura. Padahal kok tidak ada sangkut apapun dengan ini? Berpura-pura panik. Seolah-olah mereka bukan pelakunya. Jangan-jangan drama ini. Mereka lah yang melakukan ini semua kepada Tuan Muda Damar. Bajingan. Ini semua tidak lucu. Bangsat. Mundur kok. Siapa?
Saya sudah memberi Bangke si Jemani bangke. Sige gigi. untuk memberikan bukti bahwa kau itu tidak bersalah. Ajar Bang iki Bang, ajar Bang. Kau malah kenapa masalah itu menjadi besar? Ngomong ke penanya, apa itu? Mampus kalian. Saya masih menunggu bahwasanya kau dan semua yang kau ucapkan itu benar. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Raja Rakasota bahwasanya kalian adalah manusia baik-baik saja. Tapi nyatanya apa? Tapi nyatanya apa? Hajar saja Tuan Radu Suli. Mas kompor Mas. Hei, apa? Itu Tempiling Bang. gitu saja. Saya lebih percaya terhadap Atma karena dia adalah salah satu pegawai di kerajaan kami. Oh. Dan dia adalah makhluk yang paling baik dan juga sangat berbakti kepada Kalau kerajaan menipu, konsepnya bukan seperti ini. Itu semakin jelas nipunya. Di sini, daripada kalian hanya berbicara dan mengalah atas semua tuduhan dan bukti yang sudah ada, apa kalian bisa membuktikan? Ya, saya akan membuktikan. Saya sudah memberi waktumu sangatlah lama. Saya akan membuktikan dan saya akan mempertawakanmu di antara pengetahuanmu yang lucu itu. Dan saya akan mempermalukanmu di atas drama yang sedang kau buat. Silakan saja jika kau memang ingin mempermalukanku. Saya memang yang semua kalian katakan itu benar. Tapi dari semua bukti yang sudah ada, sekarang kalian benar-benar kejam, keji, dan tega. Salah apa keluarga Rakasota? Salah apa keluarga Lanjarsari? Pada kalian, mereka yang selalu membantumu. Bahkan Raja Rakasota itu rela kerajaannya itu diwariskan bukan kepada turunannya. Semua yang kau ucapkan itu benar. Saya beri waktu padamu sampai besok di tengah malam. Jika kau tidak memberikan bukti yang jelas atas semua ucapanmu, dan kau akan mati pada tengah malam itu. Saya pastikan itu. Kurang. Upin barang-barang yo. Hei, pengecut. Maksud Saya sudah datangi bosmu. Dia itu pengecut, dia itu lari. Kau tahu alasannya apa? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan pikir saya tidak tahu. Sekarang kalian sudah tidak bisa apa-apa. Kejahatan kalian sudah terbukti. Dan saya memiliki bukti yang sangat jelas. Tuan Radu Suli pun sudah melihatnya. Sayangnya kebodohanmu kelihatan di sini. Kau tahu? Kenapa alasanku tadi malam sampai membutuhkanmu 2 kali jejer? Karena kau masuk ke gerakan kami. Lul. Dalam. Saya tahu apa saja yang sering kau rencanakan. Saya tahu semuanya. Kau mungkin sudah membawaku ke dalam jeratmu. Tetapi saya pun tahu bagaimana cara menanggulangi ini semua. Kita berteman sudah sangat lama. Saya tahu baik burukmu. Kamu pun tahu baik burukmu. Kau tidak mungkin akan berhasil menjerat saya. Kita lihat saja. Kenapa? Kau sudah mulai pusing dengan permasalahan yang ada? Enggak, saya sudah mendoakan. Semoga bosmu sehat selalu. Amin.
panjang umur, limpah ruah, rezekinya, Itu sudah pasti. dan cepat dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Harusnya kau yang mendapatkan hidayah. Dan Kau semua yang, sudah melupakan sahabat yang sudah menemanimu sejak dulu. dan semua yang dia miliki semoga barokah. Amin. Kau sudah bodoh, jorok pula. Beginilah kawan-kawanmu sekarang. Berbeda persahabatan kita dulu. Kamu Barokah. Kenapa bisa disebut apa mas? Masih bosan sebutnya saja kenapa? Daripada sih timbul pertanyaan. Bagaimana rasanya mendapatkan masalah? Dulu saya juga banyak mendapatkan masalah yang itu bersumber dari diri. Kau tidak ada respon apapun terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sekarang sama saja. Saya tidak akan merespon apapun terhadap masalah yang sedang kau hadapi. Tapi masalah itu kan dibuat oleh kamu. Atmo, saya berpesan kepadamu. Mau sehebat apapun bosmu, mau secerdik apapun bosmu, saya tahu kartunya Atmo. Namun saya diam. Andai saja saya tega, itu bukan sesuatu hal yang sulit bagi saya untuk menjerumuskan bosmu ke dalam sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupannya. Atmo, saya semua itu tahu, namun saya diam. Apakah diam saya berarti saya tidak berani lakukannya? Bukan. Saya diam karena saya masih memandang dia adalah sahabatku. Sudah sangat jelas. Diamu itu karena kau memang tidak mampu. Atmo, Kau tidak mampu untuk melawanku. pendekar yang sejati bukan mereka yang selalu berani dalam berperang, tapi pendekar yang sebenarnya, sampaikan pesan saya, mereka yang justru mengalah untuk sebuah kebaikan. Itu jiwa pendekar. Mengalah adalah untuk mereka-mereka yang sudah bisa dipastikan kalah. Atmo, mau sehebat apapun bosmu, hidup ini gak panjang. Bisa jadi setelah semuanya sudah dimiliki, itu malah justru menjadi malapetaka. Kenapa? Karena kurang bergerak. Naiklah setinggi langit tanpa harus menginjak teman-teman. Ya. Atmo, Si paling berkah sedang berbicara. Atmo, Udah kok. sampaikan ke bosmu. Jangan bertameng terhadap sebuah halus tutur katanya dan janji manis. Kau pun sama. Atmo, jika perlu saya sebutkan di sini, bosmu. Sebutkan saja kalau kau memang berani. Saya yakin sekali kau tidak akan berani untuk menyebutkan namanya. Tidak usah corok. Saya tahu kalau untuk itu saya tidak mau membahas. Masuk kok. Masuk. Terlihat sekali kau ini. Silakan kalian menikmati masalah yang akan kalian hadapi. Mas, sebutkan saja mas namanya mas lah. Bertubi-tubi. Sebutkan saja namanya. Sebutkan saja namanya lah. Dawir, Dawi. Jangan Dawi itu panggilan. Isut. Apa? Astagfirullahaladzim. Mas.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Ih, Opo-opone Gun, kamera Gun. Mas, tegel kok Mas. Santet ki Gun, santet. Hah, santet? Santet. Bahkan untuk menahan serangan semacam itu saja kau tidak mampu, apalagi untuk melawan hal-hal yang besar. Dia bukan orang mampu kok. Enak bosnya kon teka bae sisan. Aduh kekuatan sisan. Aja kayak bicarane. Percuma. Temanmu di sini yang kau anggap sebagai pemimpin saja tidak mampu untuk menahannya. Oke, urusan main kayak gitu, Maju sekalian nek wani aja nang mburi tok. Aduh fisik yo. Lihatlah. Aduh fisik betapa indahnya ketika dia tersakiti seperti ini. Gigi. Jangan. Bagaimana? Tega banget ini. Hati buat itu teganya kayak gini ya, Gun. Hati macam apa kan lo? Ini ngerti ya. Ternyata Sekarang apa Mas? itu baru permulaan. Karena terus ambisi kurangan tuh, Pak. Sumpah, Bang. Yang mengajari ini saja saya. Kamu saya diam. Dan asal kau tahu, banyak sekarang di mana murid lebih pintar ketimbang guru. Bobo. Udahlah kamu pergi. Tega banget sih. Jauh sana. Lu teganya pun Sumpah, kau mengatakan saya tega. Saya hanya menuruti apa kata dari Tuhan saya. Dia sudah memberi makan saya, merawat saya, menjaga saya. Lalu dengan semua perintah, dia meminta tolong kepada saya. Apakah saya harus membiarkan permintaan itu? Tentunya tidak. Di sini saya hanya menjalankan tugas kepada Tuanku yang sudah merawat. Tidak ada salahnya, bukan? Mungkin saja besok, karena sudah tidak ada. Kami nikmati masa-masa bersama kalian. dan semoga itu terjadi pada bosku. Balik kan bose kok gue. Paling murah kita pakai guna. Bisa bayang juga informasi mengkonek bang. Bukti barang bukti kumani keluarga datang angka sopan Nah, itu loh. kena kayak gitu main serang belakang kok. Cewek sih bisa bales baik. Ya kang bang kayak piye. Ngapa sih menang Mas? Hah? Ngapa menang bae kita sih? Begal kenapa? Lakon nang itu. Ini sih. Biasanya sana itu tukang isi. Sejeng. Sejeng apa? Lagi ya kalau bagi reku sulas rolas. Tapi ngerti. Imbang sih yang itu. Cuma. Mas. Ya, akhirnya dikasih rolas. Kasih 11. Sangat itu